Shalom rekan-rekan pemuda-pemudi Klasis Kaltara. Berjumpa lagi dalam renungan online, dan pada kesempatan ini saya Meti Todingbua akan membawakan renungan singkat pada hari ini. Baiklah rekan-rekan pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini renungan kita akan mengangkat tema tentang fitnah, kebenaran, dan persaudaraan. Dari bacaan kita, Markus 3, ayat yang ke-20 sampai yang ke-35. Tapi sebelum itu, baiklah kita meminta kekuatan terlebih dahulu. Di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan di dalam menjalani kehidupan yang masih Engkau berikan. Dan pada hari ini, Tuhan Yesus, kami rindu untuk membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, haleluya, amin. Perikop pembacaan kita dari Markus 3 ayat 20 sampai yang ke-35 berbunyi demikian. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku
dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Rekan-rekan pemuda dan pemudi yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melakukan suatu kebiasaan yang tidak waras atau aneh di masyarakat, yang sangat bertentangan dengan norma dan nilai di masyarakat, tentu akan sangat tidak menyenangkan bagi kita. Apalagi ketika kita melakukan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, ya. Kemudian ada fitnah bagi kita. Tentu hal itu tidak menyenangkan bagi diri kita. Ketika kita sudah melakukan suatu kebaikan, kita melakukan suatu kebenaran, tetapi kita difitnah, hal itu akan membuat diri kita kecewa. Tetapi kita bandingkan dengan perikop yang kita baca pada renungan kali ini. Yesus mengajarkan kita bahwa Ia adalah kasih. Dalam perikop pembacaan kita, ajaran yang Yesus lakukan itu ternyata kontroversi di kalangan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Ketika ajaran tersebut menimbulkan kontroversi, menimbulkan sesuatu hal yang mungkin saja tidak menyenangkan, ya. Di mana di ayat yang ke-21, waktu kaum keluarga mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ya. Bahkan di ayat yang ke-21 ini, keluarga Yesus sendiri, ya, tidak percaya kepada Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus tidak waras atau terganggu jiwanya. Ya. Pemuda dan pemudi yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat membayangkan, ya. Coba kita bayangkan situasi yang terjadi saat itu, di mana keluarga kita sendiri tidak percaya dengan kita. Betapa kecewanya kita ketika keluarga kita sendiri ternyata orang terdekat kita tidak percaya kepada kita. Kemudian, yang kedua, di ayat yang ke-22, dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Bagaimana Yesus dituduh mengusir roh jahat, ya, dengan kuasa penghulu setan. Ya, bayangkan ketika kita difitnah, ya. Pada saat itu Yesus difitnah oleh ahli-ahli Taurat. Dan di ayatnya yang ke-30, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Sudah Yesus dituduh mengusir roh jahat, Yesus pula dituduh kerasukan roh jahat. Ya. Bagaimana situasi Yesus saat itu? Kita bisa bayangkan, ya, kalau selaku kita manusia, ketika kita difitnah, kita tidak dipercaya oleh keluarga kita saat itu, mungkin kita akan sangat-sangat kecewa. Kita pasti akan merasa bahwa seperti pergumulan yang begitu berat yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus mengajarkan kita, ya, bahwa Yesus tidak gentar. Karena Yesus tahu bahwa misinya adalah mewartakan
Allah adalah kasih. Kemudian pada perikop pembacaan kita, rekan-rekan pemuda dan pemudi yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus membuka ketidakbenaran tuduhan ahli Taurat dengan pertanyaan yang logis. Dalam ayat yang ke-23 dan ke-26, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Di ayat yang ke-26, demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Ya, Yesus ingin menunjukkan bahwa kuasa iblis, kuasa roh jahat, itu tidak sebanding dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Merasa paling benar, cemburu, iri hati, membuat ahli Taurat saat itu seakan buta oleh kebenaran. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya Yesus ingin menyampaikan bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia, di mana Yesus datang untuk membangun kerajaan Allah. Yesus ingin menunjukkan bahwa kuasa Yesus itu lebih besar dibandingkan kuasa manapun. Yesus menegaskan bahwa dalam perikop kita, ketika para ahli Taurat menuduh Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa penghulu setan, ya, secara tidak langsung pada saat itu ahli Taurat telah menghujat Roh Kudus, dan itu tidak terampuni selamanya. Seperti pada ayat yang ke-29 mengatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Yesus ingin memberikan peringatan dalam perikop ini kepada ahli Taurat saat itu, bahkan kepada kita saat ini, bahwa memutarbalikkan kebenaran, ya, itu berarti kita menolak karunia keselamatan dari Allah. Dan kita harus menyadari bahwa posisi itu sangat beresiko sekali dalam kehidupan kita. Rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki pada bagian akhir dalam perikop kita, di mana Yesus dan saudara-saudaranya. Ketika Yesus sedang berdebat dengan ahli-ahli Taurat saat itu, mereka berkata kepadanya, di ayat yang ke-32, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Yesus mengajukan pertanyaan ini? Yesus ingin menyampaikan bahwa Yesus itu bukan hanya milik ibunya, bukan hanya milik ibu kandungnya, bukan hanya milik saudara-saudari Yesus, tetapi Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah milik semua orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu pada nats selanjutnya dikatakan bahwa
Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Menjadi anggota keluarga Allah, kita tidak berurusan dengan darah, dan kita tidak berurusan dengan suku apa dia dari mana. Tetapi kita berurusan dengan pertobatan, iman, dan ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus adalah penebus dosa kita. Ketika kita percaya kepada Allah, bahwa Yesus katakan, ketika kita percaya, Yesus katakan, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Berarti kita harus melaksanakan kehendak Allah. Baiklah kita senantiasa mengamini bagaimana tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang sudah dikaruniakan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Baiklah kita senantiasa melakukan kehendak Allah dengan senantiasa membaca firman Tuhan. Kita senantiasa meminta pertolongan di dalam doa kepada Tuhan, ya. Dan senantiasa merefleksikan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus, kita diajarkan untuk saling mengasihi dalam setiap perbedaan kita, dalam kehidupan kita, di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan keluarga kita, dimanapun kita berada. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga renungan kita yang sudah dipaparkan bagi kita boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadikan pedoman dan suluh langkah dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa mengaminkan firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mendekatkan, mengenal Engkau lebih dalam melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa membaca, merenungkan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami, agar iman kami semakin bertumbuh dari hari ke hari di dalam Engkau. Inilah doa kami, haleluya, amin.
Kami segenap PPGT Jemaat Bukit Harapan mengucapkan terima kasih buat kita semua yang telah menyaksikan renungan online pada hari ini. Kiranya renungan online ini dapat memberkati kita semua, dan dari firman ini terus menjadikan kita berkat dimanapun kita berada. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami segenap PPGT Jemaat Bukit Harapan mengucapkan terima kasih. PPGT Jaya!